Oke, selamat sore. Kita bertemu kembali teman-teman ya. Kita sore ini akan memperlihatkan satu buah mandau berukuran kurang lebih 40 cm. 40 cm ya. Ini mandaunya. Maaf saya lagi linglung. Ini dia mandaunya. Ini pesanan teman kita dari Banjarmasin ya. Mandau ini mandau lincah ya, dia sekitar 40 cm, kurang dikit kayaknya tadi, saya nggak terlalu ngukur ya, lupa saya. Ini mandau baru selesai kita bikin. Ini bilahnya saya juga yang bikin ya teman-teman ya. Oke, kita bikin video buru-buru aja ini, soalnya kita banyak kerjaan ya, banyak yang kita mau selesaikan. Makanya bikin video kadang-kadang ya kayak nggak niat aja, padahal ya kita bikin video alami aja ya teman-teman ya, apa adanya aja. Yang penting kita memperlihatkan sesuatu yang bagus, yang baik ya, mandau atau ambang yang sering kita posting biasa. Oke, ini dia mandaunya, biasa, ukiran biasa ya teman-teman, ukiran khas kita di sini ya, Kalteng. Ini sulatnya, nah, ini tempusernya. Nah. Oke, ini udah saya pasang langge ya. Nah, ini langgenya. Saya menggunakan kamera depan ya teman-teman, makanya kelihatannya mandau ini di sebelah kiri, padahal ini mandau kanan ya teman-teman. Ini dia langgenya. Nah ya, langge puainya. Nah, rata-rata ya kalau kami di Kalteng ini mandau itu sekitar 40 cm sampai 50 cm, lebih dikit, nggak terlalu panjang-panjang amat ya teman-teman ya, tergantung kita bisa menggunakan mandau tersebut. Enak dan ringan ya mandau itu. Kita di sini jarang ya teman-teman mandau yang sampai 50 ke atas sampai 60 70. Kita di sini ramping-ramping kecil-kecil mandau-mandaunya ya. Kalau sampai 60 tuh berarti itu mungkin orang-orang yang di zaman dulu. Ada yang di Museum Balanga itu replika mandau yang sangat besar. Mungkin ya pendahulu kita memang ada ceritanya dulu, yang dadanya 7 jengkal. Kalau kita kan cuma 2 jengkal ya teman-teman ya. Nah, saya nggak membayangkan ya kalau sampai 7 jengkal itu dada, berarti orang itu bisa sampai 7 meter ya tingginya. Kita sekarang aja tingginya 160-an ke atas aja ya, nggak ada yang sampai segitu, 5 meter 7 meter ya. Itu bentuk mandaunya kayak gimana juga bingung saya ya, kalau zaman kayak gitu dulu. Itu cerita, kita mau bilang mitos, tapi itu memang ada buktinya teman-teman ya. Di kampung bapak dulu itu ada tengkorak manusia ya di Sandung. Waktu itu pemugaran Sandung, saya nggak bisa nyebutkan ya itu di kampung mana, kampung almarhum bapak saya dulu. Beliau saksi matanya yang melihat bahwa di Sandung itu ada tengkorak manusia ya sebesar helm. Itu nggak wajar ya, berarti memang ada orang dulu, orang Dayak dulu yang tinggi besar kayak gitu. Memang postur badannya memang besar ya, dari tulang-tulang kaki tangannya itu nggak kayak tulang manusia normal. Dia memiliki bahasa Indonesianya, kalau bahasa kami lawas kakinya itu panjang ya, lawas tangannya itu, tulang-tulangnya itu panjang. Berarti membuktikan orang dulu itu ada ya teman-teman ya, yang memang tinggi besar. Kita bercerita lagi nih teman-teman ya, kita cerita kisah ya, sambil bercerita ya, berbagi kisah aja.
berarti mungkin ya ini mandau mereka paling enggak bisa sampai 2-3 meter mungkin ya panjangnya, bilahnya aja itu. Tapi kita nggak ada ya menemukan, tapi saya nggak tahu ya cerita di daerah lain. Kalau saya belum dengar cerita yang mereka bisa menemukan panjang mandau yang sampai segitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar cerita nemuin bilah mandau sebesar atau panjang seperti itu. Saya mungkin kurang pernah dengar ya. Mungkin teman-teman bisa komen-komen yang pernah dengar cerita nemu mandau yang sebesar itu. Mungkin itu pemiliknya orang-orang yang dadanya 7 jengkal itu teman-teman ya. Besar sekali berarti orang-orang dulu, zaman dulu, raksasa ya. Oke, kita ke mandau dulu lagi ya, kita lanjut lagi. Ini warnanya agak coklat gini ya, soalnya biar agak ada bau warna ya, biar dia nggak warna kayu, nggak terlalu apa gitu ya, baru corak kalau cuma kayu doang. Ini belum saya pernis ya, kebetulan pernis saya lagi habis. Ini saya minyaki aja biar dia agak mengkilat. Kita lihat bilah dulu teman-teman ya. Saya maklum ya, masih belajar ya nempa ini. Walaupun saya udah lama juga nempa, tapi masih banyak kekurangan teman-teman ya. Maklum aja, kita masih belajar. Kita mau lihat bilah dulu. Ini dia bilahnya. Nah, saya kekurangan di ini, bikin tajam banget itu tatah ini ya teman-teman ya. Saya nggak ada teman-teman ya, nggak ada bor duduk ya teman-teman ya. Lumayan mahal itu, ada harga 1.400.000 sampai 2 juta sampai 3 juta. Saya belum ada rezeki ya teman-teman ya bikin tatah ini, beli ini bor duduk khusus buat bikin tatah-tatah ini. Ini aja pakai bor tangan teman-teman ya, ngebor kayak gini aja sering patah mata bor saya. Itu kendala di di alat kita kekurangan alat ya teman-teman ya. Maklum kita cuma penempa tradisional, banyak kekurangan ya. Ini kerjanya semampu saya, ini kerja juga saya sendiri ya teman-teman ya, nempa sendiri, ini ngukir sendiri, ini nganyam sendiri ya, semua saya yang kerjain. Makanya banyak keterbatasan dalam pembuatan mandau ini. Mungkin bagi teman-teman yang udah mesen banyak kekurangan, minta maaf ya. Tapi saya tetap membuatkan itu sesuai pakem aja. Seperti sulat ini kita menang di anyaman aja teman-teman ya. Soalnya anyamannya ini benar-benar dari pendahulu kita yang ngajarin, ini diturunkan ke kami ya. Ini sebenarnya teman saya yang ngajarin saya ya di kampung, anyaman sulat ini, sulat 3 ini. Kadang ada yang nyebut ini sulat tunggal, padahal ini pakai 3 rotan kalau punya saya. Sulat tunggal tuh mirip banget sama kayak ini, tapi itu pakai rotannya 1. Kalau yang teman saya ajarin ini 3 rotannya teman-teman ya, 3 bilah rotan yang kita bikin buat sulat ini. Nah, saya nggak terlalu ini ya, kalau bikin terlalu kecil lagi dari ini sering putus teman-teman ya. Kadang kita nariknya terlalu kenceng makanya putus. Ini saya bikin rotannya agak sedang aja, nggak terlalu besar. Ini dia agak melengkung ya teman-teman ya. Di sini tumpuannya ini udah saya asah tajam ini ya. Siap, ini diminyaki biar dia nggak terlalu berkarat ya, biar bagus bentuk ininya. Kalau lama pun dia nggak akan berkarat mandau ini. Oke, ini sudah saya lem ya. Kadang sesuai permintaan ya, kalau ada yang mau minta dilem langsung ini ya saya lem ya teman-teman ya. Ini saya ketipe. Oke, kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya video kita cuma memperlihatkan pesanan-pesanan teman-teman ya. Makasih ya buat teman-teman yang selalu komen. Untuk teman-teman yang komen yang
macam-macam itu kadang saya hapus ya, soalnya ini tempat kita bikin YouTube, nggak tempat main-main ya teman-teman ya. Nggak enak dilihat orang kita ngomong nggak baik di tempat kayak gini, di YouTube ini. Kalau di Facebook atau WA kan nggak apa-apa aja kan, di grup-grup kita bercanda, tapi di tempat kayak gini dilihat orang banyak, kita nggak enak. Oke, kalau ada yang minat ya dengan mandau atau ambang sederhana saya, bisa teman-teman WA langsung ya, di deskripsi itu ada nomor saya. Siapa tahu teman-teman minat mesen, itu harga juga sesuai dan ukuran, dengan panjang bilah juga kadang, dengan bentuknya kayak gimana itu sesuai harganya, tergantung permintaan teman seperti apa saya akan ikuti. Tapi namun nggak bisa kita keluar dari pakem ya, kita harus ngikutin pakem yang ambang atau mandau seperti ini. Maksud saya nggak bisa keluar dari pakem tuh ya, dari bentuk bilah nggak bisa kita ubah yang semau kita, soalnya memang dari sananya memang seperti itu teman-teman ya. Mungkin yang maksud saya jangan diubah itu, ibarat teman-teman mau ubah ukirannya apa gitu ya, soalnya ini sesuai das sungai kita teman-teman ya, kita orang Kalteng. Sebenarnya banyak motif ya teman-teman ya, tapi saya lebih enak di motif yang ini banyak orang yang menggunakan motif gambar apa, maksud saya bukan gambar, ukiran sawang tikah namanya ini ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang senior maaf ya, ini belum terlalu sempurna ukiran saya cuma nyontek aja. Ini memang dari mandau tua ya, itu waktu saya ikut orang pakanan sahur di kampung dulu ya, itu ada mandau tua, terus saya foto, dari situ saya belajar mengukir. Lihat itu, saya izin sama beliau yang punya mandau itu, beliau ketua itu yang bikin acara, terus saya minta izin foto, saya mau ikutin ini ukiran kata saya, terus beliau mengizinkan, makanya saya sekarang mengukir berbentuk ini. Oke teman-teman, bila mana teman-teman tertarik ya, hubungin aja nomor WA saya, di deskripsi ada komen-komen bagi teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu mendukung. Maaf atas kekurangan atau ada yang nggak baik dari omongan saya, atau yang kurang apa dari konten saya ini. Mungkin untuk kekurangan saya akan saya perbaiki lagi ke depan ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya ini. Oke, selamat sore.